Sengketa medis di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, baik dalam bentuk keluhan pasien, gugatan hukum, maupun kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan. Diduga melakukan malpraktik hingga mengakibatkan bayi berusia 16 bulan meninggal dunia. Pemirsa, diduga malpraktik alat kelamin bocah terpotong saat melakukan hitanan di tempat praktek mandiri perawat. Misalnya seorang ibu melaporkan oknum tenaga kesehatan ke Polresta Banjarmasin. Proyek perubahan ini dirancang untuk mengatasi penanganan sengketa medis yang bersifat efektif, efisien, kolaboratif, dan berbasis keadilan restoratif di tingkat Rumah Sakit Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 306 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Untuk menangani permasalahan ini, perlu disusunnya strategi penyelesaian masalah berdampak hukum berbasis keadilan restoratif di rumah sakit melalui Komite Etik dan Hukum dengan cara mediasi. Unit mediasi rumah sakit ini sendiri ini akan melakukan proses mediasi secara langsung. Model penyelesaian ini merupakan metode yang cepat, adil, dan memulihkan kepercayaan para pihak. Proyek perubahan ini selaras dengan Asta Cita poin 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Kemanfaatan proyek perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh seluruh tenaga medis, rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan masyarakat, namun bermanfaat bagi kementerian lembaga. Berdasarkan proyeksi pembiayaan, efektivitas dan efisiensi diperoleh, di mana operasional penanganan sengketa medis yang berdampak hukum diselesaikan secara mediasi, diperkirakan mampu menghemat anggaran Polri senilai 5 miliar rupiah per tahun, sedangkan antar instansi di kejaksaan dan pengadilan mampu menghemat sebesar 8 miliar rupiah per tahun. Proses penyusunan regulasi diawali dengan dukungan serta arahan mentor, dilanjutkan harmonisasi lintas satuan kerja ke Divisi Hukum Polri untuk finalisasi regulasi per Kapusdokes Polri tentang Komite Etik dan Hukum. Saudara, penyelesaian sengketa medis di Indonesia kini berubah total. Undang-undang Kesehatan yang baru menghapus jalur kriminalisasi dan mewajibkan mediasi atau restoratif justice. 20 profesional kesehatan dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai mediator tersertifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Jadi dokternya jadi ngerti bagaimana perasaannya pihak keluarga. Bukan kesepakatan yang dipaksakan oleh mediator. Ilmu yang kita terima bisa bermanfaat buat kita dan orang-orang sekitar kita. Jika ini bisa dijalankan, insya Allah dan bismillah, rasanya kedamaian itu akan terjadi. Dan juga terima kasih pada rekan-rekan yang semuanya sudah menjalani pelatihan ini dengan semangat. Saya, Irjen Pol Dr. Asep Hendra Diana, selaku Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Rosyanto Yuda Hermawan, SIK SHMH, Kapolda Kalimantan Selatan. Saya Brigjen Pol Volkar Pangarso, Wakapolda Kalimantan Selatan. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Igusti Gede M. Andika Jaya, spesialis radiologi, Kepala Biro Kesehatan Kepolisian Pusdokes Polri. Saya Brigjen Pol Dr. Prima Heru Yulihartono MKSFH, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saya Sobandi, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya Haji Edi Sucipto SHMH selaku Koordinator Wilayah Perhati Kalimantan Selatan dan Tengah. Saya Dr. Ishak Zulkarnain Akbar sebagai Ketua Persi Wilayah Kalimantan Selatan. Saya Mahdi Riyadi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Kesehatan Indonesia. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan. Saya Asmar, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin. Mendukung proyek perubahan Kombes Pol Dr. Muhammad Eliandiko, SPAN, MM Mars. Dengan judul Strategi Implementasi Penyelesaian Sengketa Hukum berbasis keadilan restoratif melalui Komite Etik dan Hukum dengan cara mediasi di rumah sakit. Semoga inovasi ini akan meningkatkan kualitas kinerja
organisasi, dan memberi manfaat bagi pelayanan kesehatan, bagi rumah sakit, bagi masyarakat, dan pengembangan hukum kesehatan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sinergi regulasi, kapasitas mediator, dan komitmen etik, sistem kesehatan Indonesia dapat menghadirkan keadilan yang humanis dan berkeadilan bagi semua pihak.